Selamat bertemu kembali di channel Belajar Statistik dengan Mudah bersama Siono Dwiwaluyo. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman atau subscribe atau like. Kalau kurang berkenan, silakan beri kritik. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang pendugaan dan pengujian hipotesis terkait dengan proporsi. Baik. Oke. Sebetulnya proporsi itu tidak lain adalah rata-rata dari data yang nilainya berupa namanya sukses atau gagal. Kalau diberi numerik 1 atau 0. Ya, data itu biasa disebut namanya data diproses Bernoulli atau binomial. Ya, jadi datanya berupa 1 atau 0. Nanti rata-ratanya ya, berupa namanya proporsi. Jadi proporsinya dihitung dari ya, jumlah kejadian sukses. Jadi X-nya itu adalah jumlah kejadian sukses dari N sampel. Ya, merupakan proporsi eh, peristiwa sukses. Ya, peristiwa gagal proporsinya ya selisihnya 1 dikurangi P. Ya, baik. Jadi kita tahu bahwa dari distribusi binom rata-rata distribusi binom itu adalah N kali P, variannya NP kali Q. Kalau kita pengen tahu berapa rata-rata dari P atau ekspektasi nilai P ini ya sama dengan P-nya dibagi N, dibagi N. Ini berarti variannya dibagi N kuadrat. Jadi PQ per N. Dengan demikian kalau kita ingin tahu interval keyakinan untuk menduga P, ya, P yang sebenarnya dengan tingkat keyakinan 1 min alfa kali 100% ya sama seperti hanya menduga rata-rata. Jadi rata-ratanya dalamannya adalah P hat, P topi, dugaan P, plus minus T. Ya. Ya, karena proporsinya nggak pernah tahu, jadi pakai distribusi T. Tapi karena N-nya besar biasanya, jadi kalau menduga proporsi itu biasanya N-nya besar. Besar itu berapa ya? Mendekat apa? Di atas 100 misalnya. Biasanya menggunakan pendekatan kalau manual pakai Z atau eh, distribusi normal baku. Ya, dikalikan dengan standar errornya yaitu akar P kali Q dibagi R. Itu kalau mengerjakan manual. T kali akar PQ per N itu disebut namanya margin of error. Ini margin of error dengan tingkat keyakinan 1 min alfa kali 100%. Kalau nanti menggunakan Excel, datanya diketahui, ngitung yang begini itu sangat mudah. Bukan malah kita nggak usah ngitung, gitu ya. Sudah dihitungkan oleh Excel. Misalnya, contohnya, nah ya, oke. Dari 200 orang pemegang kartu kredit, 120 orang diantaranya tagihannya lebih dari 2,5 juta setiap bulannya. Kita ingin menduga persentase pemegang kartu kredit yang tagihannya lebih dari 2,5 juta setiap bulannya dengan tingkat keyakinan 95%. Maka ini bisa diringkas ya. 200 itu namanya sampelnya, N-nya 200, jumlah yang sukses tagihannya lebih dari 2,5 juta ada 120. Ya. Keyakinannya 95% berarti alfanya 5%. Oke. Nilai T-nya alfa per 2 0,025, derajat bebasnya N-1, jadi 199 ini bisa dilihat dari tabel, bisa pula dilihat dari Excel ya. Kalau dari Excel misalnya ya, kalau misalnya kalau kita ingin tahu berapa nilai T-nya, kalau T 0,025
Baik. Oke. Kita pengen tahu jadi T 0,025 derajat bebasnya 199. Berarti sama dengan T inverse, inverse-nya ya, T inverse ini. Oke. 0,025 tapi dapatnya nanti negatif 0,025. Baik, ada yang bertanya, kok error ketika mengeksekusi ini 0,025. Kalau itu error ya, berarti sintak error itu berarti Excel-nya dalam format bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini dot itu desimal itu pakai koma. Lalu diikuti dengan di sini titik koma. Jadi ikuti saja apa yang tertulis di sini gitu ya. Kalau ini titik koma ya harus titik koma, kalau ini koma ya tulis koma. Degrees of freedom-nya 199. Jadi dapatnya 1,1972 ya. Kalau pengen dapat positif ya sebelah kanannya berarti nilai T itu probabilitasnya kumulatif kurang dari, maka yang dilihat adalah T inverse T inverse ini kumulasi kurang darinya berarti 0,975. 1 kurangi 0,025. Derajat bebasnya 199. Oke, ini dapatnya. Sama saja yang atas negatif ini positif. Ya. Baik, kita kembali ke sharing paparan tadi. Oke. Nah, kita dapati bagaimana pendugaannya. Kita substitusikan. Ya, P-nya kita hitung ya. N-nya, jumlah N-nya 200, X-nya 120. Bagi 0,6. Kita masukkan berarti Q-nya 0,4. Ya. Interval keyakinannya berarti 0,6 plus minus 1972 kali akar 0,6 kali 0,4 dibagi 200. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah 0,068. Ini yang disebut namanya margin of error. Jadi margin of error-nya adalah 6,8% ya, dengan tingkat keyakinan 95%. Kalau dihitung batas bawah dan batas atasnya berarti batas bawahnya ini dikurangi, kalau batas atas ditambah. Hasilnya adalah kalau dikurangi 0,6 kurangi 0,068, 0,532. Kalau ditambah berarti 0,668. Kalau dipersentasekan berarti 53,2%, ini yang kanannya 66,8%. Jadi diduga ya, persentase pemegang kartu kredit yang tagihannya lebih dari 2,5 juta tiap bulan dengan tingkat keyakinan 95% adalah berkisar dari 53,2% hingga 66,8% dengan tingkat keyakinan 95%. Kemungkinan di luar interval ini ya, kurang dari 53% atau lebih dari 66,8%, kemungkinannya adalah 5%. Baik. Sekarang kalau datanya diketahui, ya, datanya diketahui, terus dimasukkan dalam Excel. Misalnya ya, ini datanya. Baik ya. Misalnya datanya ini. Ya, diketahui. Maka dengan mudah ya, hitung-hitungan tadi dikerjakan sendiri oleh Excel. Kita lihat ya, klik data, di kanannya ada data analisis. Kalau belum ada, ya lihat di channel Sionut Wiwaloyo ya, setup data analisis. Oke, ini data analisis ya, seperti halnya ketika menduga rata-rata ya, cari deskriptif statistik. Nih deskriptif statistik. Oke, oke. Kita di input ring-nya kita blok ini semua datanya ini. Ini kita blok. Oke. Kita blok seluruhnya. Seluruhnya. Kemudian tadi ada judul itu namanya label. Labelnya kita klik, summary statusnya kita klik, confident levelnya, ya ini default 95%. Kalau mau diubah ya tinggal ubah keinginannya berapa. Tadi yang ditanya untuk 95% ya sudah biar berarti
nggak usah diubah. Output ring-nya misalnya, ini output ring-nya, kita simpan pengennya di kolom D, kolom E, sini ya, kolom E. Oke, selesai. Dengan sangat mudah. Baik, jadi P-nya dapat 0,6 ya. Ini margin of error-nya 0,068. Sangat mudah. Oke, silakan nanti dicoba ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana tentang pengujiannya? Kalau ada pengujian terkait dengan proporsi, pengujian hipotesis maksudnya ya. Oke. Pengujian hipotesis atau pengujian hipotesis terkait dengan proporsi populasi sebetulnya sama saja dengan pengujian hipotesis terkait dengan rata-rata, tentang rata-rata. Pertama, nyatakan dulu H0-nya. Ya, H0 itu sebetulnya ya tidak sama dengan, artinya kebalikan dari H1. H1-nya, hipotesis satunya ada 3 kemungkinan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa tidak sama. Ya. Taunya dari mana? Kalau di kelas ya taunya dari pernyataan atau pertanyaan. Jadi ingat kata kunci hipotesis satu. Ada kurang, lebih, tidak sama, berbeda, naik, turun. Kalau H1-nya kurang dari berarti H0-nya kebalikannya. Ya, ini kurang dari berarti ini tidak kurang. Kalau ini lebih dari berarti tidak lebih. Kalau ini tidak sama, ini sama. Gitu ya. Lalu tentukan taraf ujinya, status ujinya, ini adalah ini status ujinya. Kalau dinyatakan dengan menggunakan proporsi, boleh saja, enggak masalah. Kalau dengan proporsi berarti ini P dikurangi P0, ini berarti P0 kali Q0 dibagi N. Ya, ini kalau pakai apa namanya? Proporsi. Ini kalau pakai X-nya ya. Baik. Ini T-nya dengan derajat bebas N dikurangi 1. Oke. Misalnya, ya. Jadi X-nya ini adalah jumlah kejadian suksesnya, Q-nya ini 1 dikurangi P0. Baik. Keputusannya bagaimana? Keputusannya dalam wilayah kritis. Kalau H0 T-nya nanti terletak di wilayah kritis. Apa itu wilayah kritis? Wilayah penolakan H0 yang arahnya nilai statistik yang ada di tabel yang arahnya sesuai dengan H1. Atau pakai p-value gitu ya, dengan kriteria kalau p-value kurang dari taraf uji, keputusannya H0 ditolak. Oke, sebagai ilustrasi. Oke. Yang tadi ya, data yang tadi. Dari 200 orang pemegang kartu kredit, 120 orang diantaranya tagihannya lebih dari 2,5 juta setiap bulannya. Dengan taraf uji 5%, ujilah bahwa persentase pemegang kartu kredit yang tagihannya lebih dari 2,5 juta setiap bulannya adalah lebih dari 55%. Ingat, ada kata kunci di sini, yaitu ada kata lebih dari. Ya, lebih dari 55%. Ini adalah statement H1. Lebih dari 55%. Jadi kalau kita rumuskan hipotesisnya, maka P-nya ini P0-nya ya 0,55, tapi H1-nya P-nya lebih dari 55% atau lebih dari 0,55. Tadi taraf ujinya 5%, wilayah kritisnya tinggal kita lihat tabel. Ingat tabel dari tabel statistik T, bisa juga dilihat dari Excel ya. Dari Excel, ingat ya, ini 0,05. T lebih dari. Ini lebih dari itu mengikuti H1-nya, arah H1. Ya, one way lebih dari one tail-nya. Lebih dari, ini lebih dari sama ya. Ya, untuk T alfanya 0,05, derajat bebasnya 199. Oke. Kalau menggunakan Excel ini bisa diketahui, misalnya diketahui ya. Baik, kalau menggunakan Excel misalnya ya, kita ingin tahu nilai T ya, 0,05.
Ya, derajat bebasnya, degrees of freedom-nya 199. Berarti T inverse, T inverse, ya, karena kumulatif kurang dari, kita selisihkan dengan 1, 0,95, 95 derajat bebasnya, degrees of freedom-nya 199. Dia dapatnya 1653. Oke. 1653. Baik, kita lihat. Ini ya, tadi ya 1653. Kita hitung nilai statistik ujinya, gitu ya, statistik ujinya. Oke, tadi hitung-hitungannya, N-nya informasinya dapat 200, X-nya 120, jadi P-nya adalah, T-nya adalah 120 dikurangi N kali P0, hanya 200, P0-nya 0,55 dibagi akar 200 kali 0,55 dikali 0,45. Dapatnya 1421. Ya, 1421. Baik, 1421 kalau kita bandingkan dengan ini lebih kecil dari 1421. Jadi H0-nya tidak ditolak. Kalau menggunakan p-value, kita hitung p-value-nya. Berarti p-value-nya adalah T lebih peluang T lebih dari 1,421. Ya, 1,421. Berapa nilai T, apa probabilitasnya? Kalau lebih dari 1,421, kita bisa hitung, lihat tabel boleh, atau kalau tidak ada tabel berarti kita hitung lewat Excel ya. Coba 1421 ya. Baik. Oke, kita hitung nilai T lebih dari ya. Kalau lebih dari berarti kalau dengan Excel berarti ini 1 dikurangi. Karena kalau Excel T-nya itu nilainya akumulatif kurang dari. T distribution, ini ada T distribution. Ini T distribution ya. X-nya 1421. 1,421. Oke, degrees of freedom-nya 199. Terkurung entar ya. Oh, lupa. Kumulatifnya belum ya. Kumulatif koma, kumulatif 1. Oke, dapatnya 0,078. Kalau 0,078 ya, berarti p-value-nya dapatnya 0,078 atau 79 dirondit ya, dibulatkan. Kita lihat 0,079 itu nilainya lebih dari 0,05. H0 ditolak kalau p-value kurang dari taraf uji. Tapi karena lebih dari, maka keputusannya H0 tidak ditolak. Jadi H0 tidak ditolak. P-value ini lebih dari taraf uji. Jadi tidak bisa dinyatakan bahwa tagihan pemegang kartu kredit yang tagihannya lebih dari 2,5 juta lebih dari 55%. Ini artinya tidak lebih dari 55%. Kalau H0 tidak ditolak, bisa jadi sebetulnya keputusan ini salah. Ya, namanya kesalahan tipe kedua. Ya, kalau terjadi kesalahan namanya salah tipe kedua, yaitu menyatakan tidak lebih dari 55%, mestinya lebih dari 55%. Tapi sayangnya kalau kesalahan kedua itu tidak bisa dihitung berapa besar risiko kesalahan yang mungkin dilakukan atas keputusan ini. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau pengujiannya tentang perbedaan dua proporsi? Jadi dari dua populasi ingin dibandingkan proporsi masing-masing populasinya atau perbedaan dari proporsi kedua populasi itu. Ya, step-stepnya sama dengan pengujian hipotesis di pengujian rata-rata. H0-nya ya P1 dikurangi P2. Ya, sebetulnya ini sama dengan P0, tapi pada umumnya merupakan pengen uji kesamaan dua proporsi di populasi,
Jadi bisa secara khusus dibuat 0. H1-nya ada 3 kemungkinan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa tidak sama. Gitu ya. Oke. Jadi tahunya dari mana? Nanti dari pernyataan atau pertanyaan. Arah ini ya, kurang dari, lebih dari, atau tidak sama. Baik. Nah, statistiknya, kalau diasumsikan ya, varian dari kedua populasi itu sama, ya, asumsinya sama, maka statistik ujinya boleh pakai Z atau T ya. Karena biasanya N-nya besar, sebagian buku menulis pakai Z gitu ya. Karena tabel T itu biasanya terbatas untuk derajat bebas yang diketahui. Tidak semuanya, hanya beberapa derajat bebas yang ditampilkan di dalam tabel statistik T. Oleh karena itu yang gampang orang pakai tabel Z. Itu sebenarnya sama saja. Tabel Z itu kayak tabel T tapi baris paling bawah di mana derajat bebasnya adalah infinite. Oke, ini cara menguji atau menghitung statistik ujinya. Pakai uji T-nya ini ya. Selisih proporsi masing-masing sampel dibagi akar, ini sebetulnya dugaan dari pool varian atau pool standar deviasi. Ya, standar deviasi gabungannya. Di mana P dan Q-nya, P-nya itu merupakan gabungan dari jumlah X1 tambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Sedangkan Q-nya adalah 1 dikurangi P. Ya. Baik. Ini ya contoh nih ya. Ingin diuji perbedaan persentase orang yang meyakini bahwa teks amnesti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, ada 2 kelompok ya yang menilai ya, kalangan masyarakat pengusaha dan kalangan akademisi. Ada 2 kelompok itu ya. Oke, dari 100 orang pengusaha, 60 orang yakin bahwa teks amnesti akan mensejahterakan rakyat. Sedangkan dari 120 orang akademisi, 90 orang yakin teks amnesti akan mensejahterakan rakyat. Dengan taraf uji 5%, dapatkah diyakini bahwa persentase orang yang yakin teks amnesti akan mensejahterakan rakyat di kalangan akademisi lebih tinggi daripada kalangan pengusaha? Ada kata kunci di sini, yaitu apa? Oke, yang menilai bahwa akan mensejahterakan rakyat, akademisi lebih tinggi daripada pengusaha. Ya, ini kata kunci, lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita anggap P itu pengusaha, A itu akademisi, maka ya, H0-nya itu proporsi akademisi sama dengan proporsi pengusaha. H1-nya akademisi lebih tinggi daripada pengusaha. H1-nya ya lebih tinggi. Baik, taraf ujinya 5%, ya, wilayah kritisnya ini bisa dilihat dengan dari tabel T atau dari tabel dari Excel ya, dari seperti yang tadi. Baik, hasil perhitungannya kita lihat ya. Nilai proporsi untuk pengusaha yang menyatakan apa namanya? Teks amnesti menyejahterakan rakyat itu adalah X-nya 60 jadi dibagi N-nya 100 0,6. Sedangkan dari kalangan akademisi dari 120 yang ditanyakan 90 menyatakan keyakinannya itu tadi ya. Berarti proporsinya adalah dari kalangan akademisi 0,75. Ya. Nilai gabungannya ya, pendugaan gabungannya proporsinya dijumlahkan X-nya 60 ditambah 90 dibagi 100 ditambah ya 120. Dapat 0,68. Q-nya jadi 0,32. Kalau kita hitung statistik ujinya, berarti P1-nya P akademisi 0,75 dikurangi dari kalangan pengusaha 0,6 dibagi gabungannya ya P kali Q dibagi akar 1/100 tambah 1/120 ya dapat 2,35. Oke, kalau kita hitung P value-nya berarti T lebih dari 2,35. Derajat bebasnya berapa? Ya, jumlah N1 tambah N2 dikurangi 2.
100 tambah 120 dikurangi 2, 0,0098. Nilai ini lebih kecil daripada taraf uji 5%, 0,05 ya, lebih kecil ya. Ya, daripada 0,05, maka diputuskan keputusannya H0 ditolak. Apa artinya H0 ditolak? Bahwa kalangan akademisi yang meyakini teks amnesti lebih dari teks amnesti menyejahterakan lebih tinggi daripada dari kalangan pengusaha. Bisa jadi kesimpulan yang diperoleh itu salah, ya, namanya disebut risiko salah bersama. Ya, menyatakan H0 salah, ya, tidak diterima atau ditolak, tapi sebenarnya H0-nya benar. Itu namanya salah. Berapa risiko salahnya? Risiko salahnya adalah sama dengan P value ini. 0,0098 itu kemungkinan kesimpulan ini salah. Loh, kalau ini datanya diketahui, baik ya. Nah, kalau ini datanya ini diketahui, maka dengan mudah dilaksanakan dihitung dengan pakai Excel. Nggak perlu lagi ngitung jelimet seperti ini. Semua sudah dihitungkan, P value-nya pun bahkan sudah dihitungkan, tinggal menarik kesimpulan saja atau membuat keputusan H0 diterima atau ditolak. Itu kalau datanya diketahui. Itulah hebatnya. Enaknya kalau ada Excel, datanya diketahui. Gitu ya. Misalnya ini datanya diketahui seperti ini ya, sudah disajikan dalam bentuk Excel. Ini datanya diketahui. Ini kolom pengusaha, ini akademisi. Ya, ini ada ingin dibandingkan ya. Seperti tadi ya, kita pakai data analisis. Klik data, sebelah kanan ada data analisis ya. Kita lihat, kita bandingkan namanya uji T, uji student. Uji student ya, dengan asumsi equal variances. Variannya sama. Kedua populasi mempunyai varian yang sama. Baik. Kelompok pertama ya. Boleh pakai pengusaha dulu, akademisi dulu boleh. Gitu ya. Oke, misalnya kelompok pertama kalangan pengusaha. Baik, pengusaha. Terus ya, kita blok ya. Yang kedua, kalangan akademisi. Oke, kalangan akademisi kita blok. Baik, kita blok ya. Oke, labelnya kita klik karena judulnya tadi ya, bukan data. Oke. Outputnya misalnya kita ingin taruh outputnya di kolom D. Ini dia ya. Nih, kolom D. Oke, selesai sudah. Ya, oke. Sudah, langsung dapat ini. P value-nya ini. 0,008. Ya, sangat mudah. Oke, tinggal kesimpulan. Bandingkan dengan apa namanya? Dibandingkan, oh ya, jadi pertanyaan ya, mengapa kok berbeda? Ini 0,0086. Oke, 86 ya, 0,0086. Sedangkan tadi waktu menggunakan manual kok dapatnya beda ya. Tidak sama. Tadi ya. 0068 ya, tapi di yang tadi paparan pakai PowerPoint tadi hasilnya adalah 0098. Kok tidak sama? Ada perbedaan. Perbedaan itu karena rounding error. Kesalahan karena pembulatan. Contoh, ini dibulatkan nih. Ya, nilai ini hasil pembulatan. P-nya ini. Ini hasilnya bukan 0,68, ini panjang nih. 0,32 juga dibulatkan. 2,35 juga dibulatkan. Jadi pembulatan-pembulatan itu akumulatif ya, menimbulkan kesalahan ya. Jadi tidak sama persis dengan menggunakan Excel. Jadi ini hasil pembulatan ini yang sebetulnya kurang valid, kurang tepat yang pakai manual ini. Jadi perbedaannya mengapa nilai P-nya berbeda itu karena perbedaan karena kesalahan pembulatan ya.
Kalau di Excel nggak dibulat-bulatkan, bulatannya terakhir aja nih. Ya, dia di pembulatannya di terakhir ini. Baik, oke. Contoh kedua misalnya. Ilustrasi kedua. Oke. Penelitian dilakukan untuk menguji pendapat bahwa persentase wisatawan dari Jepang yang menyukai wisata budaya lebih besar dari wisatawan dari Tiongkok. Ingat, ini ada kata kunci. Ya, persentase proporsi Jepang dan wisatawan Jepang lebih besar. Jadi ada kata lebih besar. Ini satu, lebih besar dari wisatawan Tiongkok. Oke. Ya, untuk menguji ini dilakukan survei, dipilih 150 orang wisatawan dari Jepang. Dari 150 itu ternyata 90 orang lebih menyukai wisata budaya. Sedangkan dari 200 orang wisatawan dari Tiongkok yang menyukai wisata budaya adalah 100 orang. Ya. Oke, dugalah persentase wisatawan yang menyukai wisata budaya dari masing-masing negara. Susun hipotesisnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis yang saudara susun. Baik, kita lihat satu persatu ya tahapannya. Oke, yang dari Jepang. Dari 150 yang suka wisata budaya 90. Yang dari Tiongkok dari 200 orang yang suka wisata budaya 100. Berarti proporsi ya, wisatawan Jepang yang suka wisata budaya adalah 90 dibagi 150 dapat 0,6 atau 60%. Ya, dari Tiongkok dari 200 yang suka 100, berarti 100 dibagi 200 proporsinya 0,5 atau 50%. Nyusun hipotesisnya tadi ada kata kunci lebih besar. Oke, proporsi wisatawan Jepang yang lebih menyukai wisata budaya lebih besar daripada wisatawan dari Tiongkok ini lebih besar. Jadi H0-nya tidak lebih besar, tapi dinyatakannya dengan tanda sama dengan. Oke. Ini statistik ujinya ya. Oke, derajat bebasnya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya, 348. Oke. Wilayah kritisnya ini 1649 bisa dilihat dari tabel, bisa pula dilihat dari Excel ya. Dari Excel. Baik. Ya, kita juga P dan Q-nya. P-nya jumlah X-nya dibagi jumlah N. Dapat nih. Ingat ini dibulatkan ya. Nah, ini juga hasil pembulatan. Dengan demikian perhitungan nilai statistik ujinya adalah IT-nya kan P yang dari Jepang 0,6 dikurangi dari Tiongkok 0,5 dibagi akar ya 1,859. Oke, nilai P-nya. Sebetulnya dari sini sudah bisa dibuat keputusan. Ya, apa keputusannya? Tadi T-nya ini dapat batasnya dari tabel 1649. Ini 1,8. Oh, berarti H0-nya ditolak. Tapi dengan menghitung P value, kita hitung P value-nya P lebih dari 1859. Itu dapat 0,032. Ya, 0. Dari mana dapatnya? Kita lihat ya. Oke, 1859 pakai Excel ya. 1859 nilai T-nya. Kalau pakai Excel misalnya saya sini ya. Oke, kita berarti P value-nya P value-nya 849 ya tadi ya. Oke, sama dengan ya karena tadi lebih besar ya, maka di Excel 1 dikurangi. T distribution. Ya, T distribution. Baik ya. X-nya 1,859. Oke, degrees of freedom-nya tadi 150 tambah ini 248 ya. Apa tadi ya? Bentar. Derajat bebasnya 348. Baik. Derajat bebasnya
Sorry. 348 bukan ya, sorry ya. Sebentar. Excel. Iya, bentar. Ya, baik itu Excelnya ya. Oke, 348. Oke, 348 ya. Kumulatifnya 1. Ya, 0,032. Ada perbedaan tadi karena perbedaan pembulatan. Ya. Baik. Kalau ini ada datanya, maka sangat mudah bisa dikerjakan. Ya, sangat mudah. Ya, tadi ingat data analisis. Ini data analisis. Oke, t-test to sample assuming equal variances. Oke, oke. Ya, ini sudah ada isinya karena tadi kita sudah mengerjakan. Kosongkan dulu. Oke, kosongkan dulu ya. Baik, sorry, ini yang dari Jepang dulu. Oke, yang pertama dari Jepang, kolom pertama dari Jepang kita blok. Kita blok ya. Datanya di blok semuanya. Terus itu ya. Yang kedua yang dari Tiongkok. Oke. Yang dari Tiongkok di blok semua datanya. Iya. Oke. Hipotesis difference-nya 0. Ini 0, apanya diklik ya. Oke, misalnya datanya sama ditaruh di kolom D. Oke, hasilnya adalah ya, selesai sudah. Ya, lihat. Ya, ini dugaan proporsinya bisa diketahui. Oke, dan T-nya, ini T-nya ya, 0,03. Oke, 1 trillionnya ya. Ya, ini nilai yang dari hitungannya, T statistik hitungnya, ini yang dari tabel tadi, diketahui ya, P yang dari tabel. Sangat mudah kalau ada datanya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau bermanfaat, silakan share kepada teman-teman, atau subscribe, atau like. Kalau ada yang kurang, silakan untuk dikritisi. Terima kasih, semoga bermanfaat.